Di bawah kan? Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Ya kan? Termasuk kayak gini, lemah semangat, lemah kemauannya, lemah syahwat juga bisa. Enggak lah ya. Jadi kan udah absen, aman. Mukmin yang kuat, sore kuat enggak, Sur? Kuat? Enggak kuat? Oh, pagi-pagi sore enggak kuat tenaganya. Ya, puasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah dia kekuatan hati Surya. Tadi kami bicara Surya, kalau mau jadi manusia yang hebat sukses, salah satunya tadi dengan menjadi lebih baik lagi. Surya yang tadinya nggak biasa puasa atau jarang puasa, dengan puasa ini insya Allah jadi manusia yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi, lebih ganteng lagi tentunya. Ya, jadi semua berapa? Kemarin udah Surya ke? Satu aja masuk ya. Ya, jadi 11. Nah, udah berapa yang pakai buku? Minimal setengah dulu. Biar Bapak minggu depan Bapak bawa lagi bukunya. Jangan lama-lama karena kita mau pakai buku ini untuk presentasi. Presentasi kita semuanya ada di buku gitu. Ya, kan udah dibagi belum kelompoknya? Belum? Oh, Bapak bagilah. Oke, tapi sebelum Bapak bagi kelompok ini ya, tadi Sur, diam dulu Sur, maju dulu Sur, ke depan. Nah, kursinya, bukan suranya. Ayo kita sedikit membedah ini Sur. Tulisan Ardi yang bagus sekali ini Sur. Ya kan Deron? Tulisan Ardi tadi bahwa Al-Quran digunakan manusia atau gunanya manfaat Al-Quran atau tujuan adanya Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk agar manusia supaya dia bisa menjadi apa tadi? Kok sempurna? Capek kali Bapak bilang. Menjadi lebih baik. Lebih bisa dapat jadi lebih baik lagi dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Mana tulisan Ardi udah lupa kali. Kebanyakan ini Ardi, kebanyakan mandi. Aduh, jangan banyak kali dibuang nih. Nanti kalau udah nikah bahaya. Dah. Deron, apa tadi? Betul lah kan? Apa tadi yang Bapak bilang? Untuk menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadilah nanti dari lebih baik menjadi ahsanu amala. Surya, kewajiban Surya enggak ada ya kan? Surya Allah enggak mewajibkan Surya jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi orang kaya, mapan enggak ada dan Allah enggak memandang kekayaan, enggak memandang kehebatan, pangkat jabatan, kecuali memang kekayaan Surya kasih untuk bersedekah, anak yatim piatu, menyantuni janda-janda muda, mama muda, kalau perlu diinikan anaknya dekati, mamanya dapati gitu kan. Nah ya. Ya kan, buy one get one kan. So, kalau kekayaan atau jabatan itu digunakan untuk Allah, maka itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita belum kaya atau belum sukses ya nggak apa-apa, nggak usah dipentingkan kali, nggak usah terlalu stres kali ya. Harus jualan tebu, harus ini ya nggak perlu kali. Kalau memang nggak bisa lancar usahanya ya udah, itulah berarti sudah jadi takdirnya, nasibnya seperti itu. Tapi jangan patah hati, jangan patah semangat. Karena tugas kita adalah tadi ngapain? Kewajiban manusia adalah untuk lebih baik usahanya, ahsanu amala, atau kata Allah mengubah nasib kita. Udah tahu ayah kita, misalnya ayahnya tukang main sketcher, jackpot, JP terus. Ya, ayahnya suka main judi, judol, apalagi pinjol. Anaknya janganlah begitu juga. Anaknya jangan juga, udahlah hidup aku kayak gini, ayahku kayak gitu, tukang judi, ya udah nggak ada gunanya. Aku kuliah, aku berusaha belajar. Ya nggak, kalaupun dia nggak kuliah, misalnya Bapak bilang tadi, kalaupun si Dalon nggak kuliah, misalnya si Dalon nih, dia DO, misalnya dia udah nggak kuliah lagi, tapi dia belajar terus, mempelajari teknik mekanik, jadi montir, tukang servis kereta. Dia pelajari itu keahlian itu. Akhirnya dia bisa punya langganan banyak. Akhirnya lama-lama langganannya itu bilang, udah kita buka usaha, kita buka bengkelnya sendiri Delon. Hebat dia dari orang-orang yang kuliah.
Maaf cakapnya, berapa banyak orang yang tamat kuliah sekarang ini jadi tukang ojek, beca ada juga. Ya, bila karena mereka tidak berusaha untuk meningkatkan keilmuannya, meningkatkan meningkatkan kecerdasannya, meningkatkan pemahamannya. Itu yang terjadi, Sur. Ya, kalau Surya hidupnya masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan kuliah ini. Sama kita jangan salahkan setan. Setan memang tugasnya untuk menggoda kita. Jadi itu ya. Kalau kita nggak mau menggunakan kesempatan kita kuliah ini dengan apa, Sur? Bapak bilang tadi, membaca, terutama membaca buku pelajaran tahsin, pelajaran tajwid dan tahsin Al-Qur'an itu, dan diskusi apa lagi, Delon? Membuat seminar, ikut acara seminar dan sebagainya, buat tugas dengan sebaik-baiknya. Maka nanti kemungkinan pastinya kalian nanti akan bernasib sama dengan tukang sarjana-sarjana yang jadi tukang beca, tukang ojek, tukang lainnya. Nauzubillah. Karena banyak sekarang kan banyak yang di PHK, PHP pun juga. Ada lowongan kerja tapi satu pekerjaan bisa diperebutkan untuk 1.000 orang gitu. Satu posisi, apalagi PNS bisa diperebutkan 100 juta orang mungkin kan. Jadi kalau kalian memang nggak serius, nggak semangat, jadi nggak usah kuliah dari awal aja, nggak usah kuliah, sayang uangnya kan, Sur. Kalau kayak kalian ini dinikahkan aja, langsung kawinkan aja ya kan. Itu Dewi sama foto yang di HP-nya, udah langsung aja. Ngapain? Siapa namanya Bang itu? Biar Bapak telepon aja kalau memang malas. Korea. Oh. Astagfirullah. Ya kan gitu lah. Betul nggak Bapak bilang? Kalian kuliah, habiskan duit kuliah UKT berapa sih, Mas? 4 juta 1 tahun. Kali 4 tahun ya? Apa? Enggak, itu 4 juta setahun kan? Ya kali 4 tahun aja lah ya. 16 juta, belum yang lain-lainnya. 20 jutaan, sayang, Sur. Bagus Surya beli gerobak tadi, kayak beli tebu atau jual apa, ayam penyet ya kan? Ayam kampung. Jadi gitu, Sur ya. Kalau memang Delon nggak mau serius kuliah, ya udahlah, sayang uangnya. Beli aja tanah, ladang, sawah di kampung-kampung, udah berladang bersawah aja. Daripada nanti jadi beban orang tua, tamat kuliah nggak jadi apa-apa. Nauzubillah. Itu jadi kemuliaan itu didapat dengan ilmu, Sur. Ada ayatnya kan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan meninggikan derajat, Allah akan mengangkat derajat orang tua Surya ataupun siapapun ketika Surya mendapatkan keilmuan. Enggak usah dulu bicara iman. Amanu ini kita bicaranya nanti di akhirat aja. Akhirat. Di dunia orang-orang yang enggak beriman sekalipun, Sahroni atau Uya-Kuya atau sebagainya, orang itu ketika dia nggak ada imannya ataupun nggak ada akhlaknya, tapi dia punya ilmu, dia tahu cara komunikasi, cerdas dalam mencari dukungan untuk jadi anggota DPR RI kan, dan sebagainya. Kan, Sur? Tunggu, apanya sih maksudnya? Jadi kan, Sur, kalau udah terjadian kayak gitu, Sur, bisa orang itu sukses nggak? Orang-orang kayak Sahroni atau Uya-Kuya tadi? Bisa, di dunia bisa sukses. Tapi hanya sebatas kesuksesan duniawi namanya, Sur. Karena orang itu punya kuncinya tadi. Kan ada 2 kuncinya untuk mendapatkan sukses dunia dan akhirat, iman dan ilmu. Kalau hanya dapat ilmu saja, kalau dia pintar aja, cerdas saja, dia bisa sukses tapi hanya di dunia. Atau mungkin dia bisa sukses juga dalam arti sukses dalam dunia kejahatan, jadi mafia, koruptor, ya kan? Admin judi apa? Admin slot. Bisa sukses karena dia punya kemampuan cerdas gitu. Surya yang punya keimanan, ketakwaan, rajin puasa, tahajud, baca Quran, tapi nggak ada ilmunya, kayak mana hidupnya jadinya? Orang-orang yang ahli ibadah kayak Surya, yang rajin, yang soleh seperti Surya, bisa nggak dia sukses di dunia? Bisa nggak dia sukses di dunia? Bisa, nggak bisa lah. Mana bisa? Udah dikunci Nabi loh, dikunci Nabi. Siapa yang mau sukses itu hanya dengan ilmu. Ini ayat Quran ya, surat Al-Mujadilah kalau nggak salah. Sebelumnya ini ada tafassahu bil
Di hadis Nabi dikatakan awal dunia, siapa yang mau dapat kesuksesan dunia, fa'alaihi bil. Udah ada panduannya, udah ada SOP-nya dari Nabi. Cuman hanya dengan ilmu lah. Gak usah lah kita cakap kesuksesan untuk mendapatkan wanita lah misalnya. Surya kemarin sempat kan ada gebetannya kan. Anak mana? Di tempat foto itu. Siapa namanya? Ya di foto. Amnesia ya. Si adik tembung itu misalnya kan. Itu cara mendapatkannya ada juga kan caranya atau tekniknya kan. Tapi kalau untuk mendapatkan wanita kan ada ilmu-ilmunya atau konsepnya kan. Tipsnya. Nggak ada gitu aja langsung. Ada caranya dia dirayu dulu. Pertama dia halo dek dulu kan. Halo dek kan? Gitu deh. Halo dek. Udah komunikasi dulu, kita senangi tanya dia kabar kan karena perempuan kan suka diperhatikan. Kita tanya dulu tentang kehidupan dia, masukkan jokes-jokes Surya, jokes-jokes bapak-bapak Surya. Apalagi Sur? Jadi tukang gojek ke tempat dia, ke kampus atau ke tempat kerjanya. Apalagi Sur? Belikan dia GoFood, makanan dia, gitu kan ada tekniknya. Tapi jangan juga terlalu dikecil kali karena cewek ini nggak suka kali terlalu didekatin kan misalnya tarik ulur. Pertama kita push, kita dekatin. Ini nanti kalau mau nikah ya, kita dekatin, udah seminggu 2 minggu intens, nanti agak-agak minggu ketiga agak-agak jarang gitu, biar dia kecarian. Itu kayak mancing, tarik ulur. Jangan apa kali suka kali sama dia, jangan apa kali suka jangan mau dijengkali dia. Si Surya ini gampangan ini, pasti bisa nanti diaturnya atau bisa udah ketahuan kali dia Surya ini mau ngincar dia. Jadi kayak stay cool gitu, stay cool ya kan, atau stay true boleh kan. Nah perempuan juga gitu, kalau dia dikejar laki-laki jangan terlalu nampak kemaruk kali. Dikejar sama siapa cowok tadi? Miyonggi, jangan terlalu kemaruk kali gitu kan. Sok-sok jaim juga sedikit. Ada harga diri juga sedikit. Ya, kuncinya tadi apa? Kuncinya? Ya hanya ilmu dan ilmu. Nggak usah dulu bicara iman lah, nanti dulu lah. Ilmu aja dulu. Ada keilmuan Surya dalam bidang apa? Misalnya teknik saya dia mau jadi mekanik. Mekanik apa? Mekanik Pakistan. Yang apa? Siapa namanya? Siapa dijulukin apa namanya? Bapak itu yang Pakistan itu? Ada istilah dia tuh. Pak apa gitu? Pelangi apa? Ada istilah apa? Ada istilah dia tuh dijuluki apa gitu? Ya, nggak mesti pun kita beriman, tapi bukan berarti bapak nyuruh kita nggak beriman, tapi nggak usah kita ada iman dulu, tapi kita punya kecerdasan, punya kemampuan, maka pasti akan dapat kesuksesan. Paling tidak bukan kesuksesan tuh, keselamatan di dunia, selamat aman hidupnya, nggak pun dia jadi kaya, apalagi kalau dia cerdas. Kecerdasan itu pun harus banyak lingkupnya. Misalnya apa? Kecerdasan yang paling utama di dunia ini adalah, apalagi di Indonesia, butuh namanya komunikasi atau namanya IP, tahu IP? Bukan indeks prestasi, ilmu pendekatan, atau bahasa jeleknya ilmu penjilatan. Menjilat kepada atasan atau kepada dosen gitu kan. Jadi kalau kita bisa komunikasi, artinya kita banyak relasi, kita pandai berteman, itu udah satu keunggulan untuk kita udah di atas orang lain sedikit, udah maju sedikit dibanding orang lain yang introvert. Makanya orang-orang yang introvert di Indonesia ini kayaknya kadang susah untuk kesuksesan, kecuali dia orang-orang yang memang cerdas dalam teknologinya ya. Dia misalnya programmer, bisa lah dia jadi introvert. Gak apa-apa dia jadi introvert, bolehlah dia membiarkan keintrovertannya itu. Tapi kalau untuk selain orang-orang yang di bidang programmer, susah untuk jadi introvert, apalagi misalnya kayak kita jadi guru atau dosen atau PNS dan sebagainya. Itu perlu komunikasi, perlu kita membangun relasi atau kerja namanya tim. Makanya ada namanya kita organisasi. Sebenarnya gunanya organisasi itu nanti untuk di dunia kerja, apalagi kita misalnya di PNS itu kan butuh teamwork kan, nanti sama Kepsek, sama siapa atau dan sebagainya, sama bos. Oke. Jadi itu ya, kalau nggak ada iman bisa sukses. Berapa banyak orang yang nggak beriman tadi contohnya, atau koruptor,
dia bisa sukses, tapi nggak bisa dapat sukses di akhirat. Kalau yang kita mau kan dua-duanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa banyak anak-anak yang miskin tadi yang Bapak bilang, yang dia miskin, ayahnya pemabuk, penjudi, tapi karena dia mau mengubah nasibnya, dia mau sungguh-sungguh untuk mengasah kemampuannya, bisa dia sukses. Alhamdulillah berhasil. Tapi banyak juga anak-anak yang kayak anak PAI ya, kayak gini, yang suka main-main padahal hidupnya udah lumayan gitu, nggak sampai miskin-miskin, tapi karena main-main jadi manusia yang apa, Sur? Rugi. Nauzubillah. Intinya untuk mengangkat derajat Surya dan keluarga Surya, satu kuncinya hanya ilmu dan ilmu itu aja. Ilmu itu kita dijaganya, itu ilmu, bahkan ilmu itu yang naikkan kedudukan kita, mengangkat derajat diri dan keluarga kita. Apalagi kan wanita, kalau memang bisa kalian untuk menamatkan kuliah dulu, jangan nikah dulu gitu. Banyak yang nikah muda, usia 20, 21, kayaknya jadinya keluarganya kayak, apalagi dia udah punya anak gitu kan, masih anak-anak punya anak kan gitu. Memang kalian ini udah bisa kan, umur 17 tahun, apalagi zaman nenek-nenek kita 15 tahun, 16, nenek bapak 15 tahun nikah. Beda zaman dulu, orang itu kan fisiknya kuat, mentalnya siap, udah dewasa dan sebagainya. Kalau umur sekarang kayaknya kalian tamatlah kuliah dulu atau nikahnya di usia 23, 24. Udah bisa set, udah bisa mapan dalam keadaan kalian menerima kesabaran pasangan, udah tahu lah cara berpikir yang dewasa, bisa mengerti sedikit tentang kehidupan, baru boleh nikah. Ya kan banyak gitu, Bapak tengok saudara atau kawan-kawan nikah muda, tapi ada juga yang sukses. Yang ustadz yang orang Medan yang suka pakai boneka itu, siapa namanya ustadz itu ya? Dia nikahnya pas semester 6 habis KKN, jadi cinlok di KKN, nikah habis itu semester 7. KKN semester 6, semester 7 nikah. Tapi alhamdulillah sukses, cuman awalnya gonjangan juga pernikahannya. Nah, gitu. Jadi fokus dulu ke ilmu, nggak bisa kalian nggak punya ilmu. Bahkan untuk jadi istri soleha harus ada ilmunya. Misalnya ilmu apa? Memasak lah, jangan taunya masak air aja, ya kan? Jija bisa masak apa? Indomie bisa? Alhamdulillah. Masak nasi? Kalau masak nasi nggak bisa juga, astagfirullah. Masak nasi, masak Indomie nggak pandai, udah langsung ke laut aja kan? Alhamdulillah. Apa yang Jija pandai? Masakan yang Jija andalkan apa menunya? Jadi kalau menyenangkan laki-laki kan biasanya selain dari mata, berpakaian, penampilan cantik, ya dengan mulutnya, dari makanan. Jangan nanti misalnya si Surya pulang kerja kan, Fadila, Surya pulang kerja, si Dilanya masih bau belacan, bau sambal, bau bawang, nggak boleh. Surya pulang kerja, dia harus pakaian rapi-rapi, kalau bisa pakai banyak wangi, dipeluk Bang Surya kan, bang, capek abang dikusuin, gitu Surya kan. Kayak mana Surya nggak bahagia gitu kan? Kalau dia nggak diperhatikan, kalau Surya nggak di ini, ya bisa-bisa dia cari perhatian dari yang lain kan gitu kan? Gitu kan Sur? Laki-laki kan gitu kan? Berapa banyak kayak kemarin Ridwan Kamil kan? Sebenarnya itu Ridwan Kamil, mungkin karena istrinya sibuk atau apa, atau mungkin dia itu pasti biasa kayak gitu laki-laki. Cuman untunglah dia nggak bunting. Siapa tuh? Siapa ceweknya? Lisa Mariani. Itu pejabat-pejabat itu biasa kayak gitu, karena kan istrinya sibuk atau dia kan mungkin istrinya di Bandung, dia kan mau kampanye jadi gubernur di Jakarta ya, kayak gitu. Laki-laki yang udah kaya mapan, untunglah Surya belum mapan. Kalau kalian nanti dapat laki-laki yang kaya, apalagi usianya di atas kalian jauh, mungkin bukan gini, laki-laki yang mapan kaya terus dia nafsunya tinggi, itu pasti pengen nikah lagi. Ada, maaf ya, di Unifa, nama ustadznya nggak bapak sebut ya, Ustadz N, itu curhat loh dia, aku kayaknya mau poligami lagi. Kenapa? Karena nggak sanggup istrinya. Semangat kali ustadz itu, dokter dia. Kemarin ada ceramah di mana dia? Ada di PB. Ustadz itu semangat kali, istrinya sampai nggak sanggup. Nah kalau kayak gitu mungkin lah boleh lah poligami. Mungkin bukan 3 kali sehari lagi, 5 kali sehari.
Dah. Jadi itu dia intinya untuk menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi, Pik. Ada nggak topik buat hari kemarin lebih baik lagi? Dengan tadi dengan apa? Dengan membaca, dengan ikut kegiatan-kegiatan keilmuan ada? Ada kan? Baca buku. Oke, itu ya sedikit ya. Jadi kita hari ini adalah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi supaya jadi manusia yang manfaat. Kemarin Bapak ada jelaskan. Kemarin kita tentang ini ya, Al-Quran sebagai penunjuk. Nanti kita akan membahas tentang adab Al-Quran.